Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Ada perubahan pada UTBK 2020 yang tentunya akan membuat strateginya juga berubah. Mari kita simak. Apa sih perubahan yang dimaksud? Kalau kita ceritakan secara kronologis, awal mulanya pada tahun 2019 itu setiap satu peserta dapat mengikuti 2 kali tes UTBK. Namun berdasarkan hasil analisis tim kajian dan pengembangan LTMPT menunjukkan bahwa peserta UTBK pada tahun 2019 yang mengikuti 2 kali tes baik kelompok Saintek maupun kelompok Soshum tidak mendapatkan nilai yang berbeda. Artinya tidak ada perubahan atau perbaikan nilai yang berarti. Atas dasar itulah maka pada tahun 2020 UTBK disederhanakan menjadi 1 kali tes. Artinya setiap satu peserta hanya dapat mengikuti 1 kali tes. Namun berdasarkan bab 2 pasal 2 butir C disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dilaksanakan dengan prinsip fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali UTBK. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan UTBK akan dibagi menjadi 2 tahap. Jadi pada UTBK 2020 akan sama seperti tahun 2019, di mana setiap peserta kini dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Mengenai pendaftaran dan jadwalnya, pendaftaran UTBK tahap pertama akan dimulai pada tanggal 30 Maret sampai dengan 11 April 2020. Sedangkan untuk tesnya yang gelombang pertama atau tahap 1 akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 26 April. Ini persis seperti jadwal yang lama. Lalu ditambah dengan tahap yang kedua atau gelombang yang kedua, pendaftaran UTBK tahap kedua atau gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2020. Dan tesnya akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 Mei. Kita lanjutkan aturannya ya, ini yang penting juga. Yang nomor 3 ya, peserta pemilik nomor pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 kali UTBK pada tahap ke-1 atau tahap ke-2. Peserta pemilik nomor KIP kuliah akan dikenakan biaya UTBK untuk keikutsertaan tes yang kedua kalinya dengan biaya sebesar 200.000 untuk program Saintek atau Soshum dan 300.000 untuk kelompok ujian campuran. Jadi buat para peserta yang mendaftarkan dirinya pada program KIP kuliah, kamu mendapatkan kesempatan gratis atau free di 1 kali tes UTBK. Apabila kamu hanya mengikuti 1 kali tes UTBK saja, maka kamu tidak dipungut biaya sama sekali. Namun apabila peserta KIP kuliah akan mengikuti 2 kali, maka di tahap yang kedua kamu akan dikenakan biaya 200.000 untuk 1 program Saintek ataupun Soshum, pilih salah satu, dan 300.000 apabila kamu mengikuti program campuran. Yang keempat, program non KIP kuliah. Jadi yang tidak ikut daftar program KIP kuliah yang mengikuti UTBK baik tahap 1 maupun tahap kedua dikenakan biaya 200.000 untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum dan 300.000 untuk campuran. Ini artinya buat kamu yang akan mengikuti program 2 kali UTBK, misalkan 2 kali Soshum atau 2 kali UTBK, maka siapkan dana 400.000. Nah, apabila kamu ingin mengikuti campuran, maka siapkan dana 2 kali 300.000 berarti 600.000. Itu apabila kamu mengikuti kelompok yang campuran ya. Kemudian yang kelima, peserta yang mengikuti tes UTBK 2 kali, kelompok ujian yang diambil harus sama antara tes UTBK 1 dengan tes UTBK 2.
Artinya jika di tahap 1 kamu mengikuti Soshum, maka di tahap kedua kamu juga harus mengikuti Soshum. Apabila kamu di tahap pertama mengikuti program Saintek atau tes jenis Saintek, maka di tes kedua juga harus Saintek. Sama artinya, apabila kamu di tahap pertama mengikuti program campuran, maka di tahap kedua kamu juga harus mengikuti program campuran. Untuk yang keenam, pengumuman hasil UTBK tahap 1 dan tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020. Nah, inilah yang membedakan antara 2019 dengan 2020. Jika di tahun 2019 itu pengumumannya adalah 10 hari setelah tes, tapi untuk yang 2020 ini pengumumannya serentak pada tanggal 12 Mei 2020. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kamu harus mengikuti 2 kali tes karena disediakan 2 kali tes? Ini adalah pertanyaan yang juga sering diajukan oleh kakak kelasmu tahun kemarin. Tidak harus ya. Ini sifatnya adalah opsional. Jadi apabila kamu merasa kurang nyaman mengikuti 1 kali tes, maka kamu sudah harus merencanakan untuk mengikuti 2 kali tes. Namun apabila kamu hanya tertarik dan merasa yakin hanya dengan mengikuti 1 kali tes saja, maka kamu diperbolehkan untuk mengikuti 1 kali tes saja. Namun demikian, ini adalah catatan penting saya. Ketika tahun kemarin 2019 saya mendampingi kakak-kakak kelas kalian yang sudah mengikuti UTBK tahun kemarin. Mereka hanya mengikuti 1 kali tes. Namun pada akhirnya mereka merasa menyesal mengapa hanya mengikuti 1 kali. Waktu itu alasannya beragam, karena biaya nggak ada dan sebagainya. Kalau alasannya karena biaya, silahkan kamu mulai menabung dari sekarang. Apabila kamu kurang mampu atau merasa kurang berkemampuan, sudah ada 1 jalur, yaitu jalur KIP kuliah. Tahun kemarin saya banyak sekali mendapatkan DM di Instagram menuju PTN yang ngerasa bahwa kebijakan ini tidak adil. Karena apa? Yang bisa mengikuti 2 kali dapat memperbaiki nilai UTBK-nya di tahap yang kedua. Namun yang hanya mengikuti 1 kali tidak bisa memperbaiki nilainya. Nah, kalau kita ingin lebih bijak, panitia sudah menyediakan 2 kali. Maka opsinya adalah kamu mau mengikuti 2 kali atau 1 kali saja. Jika 1 kali saja, maka itu adalah hak dari kamu. Namun jika mengikuti 2 kali, itu akan lebih baik untuk menjaga peluang kamu lolos SBMPTN 2020 ini. Saran saya, ikutilah 2 kali UTBK. Mengapa? Banyak di antara kakak kelasmu kemarin yang menyesal karena hanya mengikuti 1 kali aja. Jadi sekali lagi, kalau memang ingin menjaga peluang lolos, sebaiknya kamu ikutilah 2 kali. Jangan seperti kakak kelasmu yang kemarin yang tahun 2019. Nah, apabila kamu merasa bahwa dana itu cukup besar, maka mulai dari sekarang kamu harus menabung. Tidak ada jalan lain untuk menuju sebuah PTN impian demi sebuah masa depan yang cerah. Kamu harus menginvestasikan. Mungkin di hal-hal lain kamu lebih bisa menghemat agar kamu bisa menabung untuk mendapatkan uang antara 400.000 sampai dengan 600.000 untuk mengikuti kedua UTBK ini. Nah, ini juga pertanyaan penting kamu ya. Boleh nggak sih kak, akun daftarnya di gelombang 2 saja? Artinya di gelombang pertama aku nggak ikut. Ini tergantung kebutuhan kamu ya. Boleh mendaftar di gelombang 1 aja atau gelombang 2 saja bagi yang mengikuti hanya 1 kali. Namun berhati-hatilah buat kamu yang hanya akan mendaftar di gelombang kedua, karena waktu pendaftarannya hanya 3 hari. Waspadailah kepadatan traffic pada gelombang kedua karena pendeknya waktu dan kemungkinan banyaknya peserta yang akan mengikuti di gelombang kedua. Hati-hati betul untuk mendaftar di gelombang kedua, pastikan mendaftar lebih awal. Apabila butuh diskusi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah.